Eh, di sini perkenalkan saya Lavi Izati. Saya Dia Amalia Mulisa. Akan mempresentasikan tentang Pusat Pertanggungjawaban Laba. Pengertian pusat laba. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi atau departemen yang memiliki tanggung jawab atas kegiatan dan hasilnya. Pusat pertanggungjawaban bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, mengelola sumber daya yang dialokasikan, dan memberikan laporan mengenai kinerja mereka. Pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai, misal pimpinan anak perusahaan atau manajer divisi yang tidak diberi hak untuk mengambil keputusan tentang investasi. Manfaat pusat laba yang pertama, keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat. Yang kedua, kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin dan bias lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. Untuk kelemahan pusat laba sendiri, ada manajemen kantor pusat kehilangan kendali mengenai keputusan yang telah didelegasikan. Yang kedua, kelemahan pusat laba yaitu manajer pusat laba cenderung hanya memperhatikan laba jangka pendek. Yang ketiga, organisasi yang pada awalnya bekerja sama antara fungsi satu dengan lainnya menjadi saling bersaing. Yang keempat, terdapat kemungkinan peningkatan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan pertentangan antar pusat pertanggungjawaban. Bentuk-bentuk pusat laba yang pertama, unit bisnis atau divisi sebagai pusat laba. Manajernya bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan serta kendali terhadap pengembangan produk, proses produksi dan pemasaran, serta perolehan produk, sehingga ia dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya yang berakibat terhadap laba bersihnya. Yang kedua, unit-unit fungsional sebagai pusat laba. Pada perusahaan multibisnis, setiap unit diperlakukan sebagai penghasil laba yang independen, tetapi bisa saja terorganisasi dalam bentuk fungsional, misalnya pemasaran, manufaktur, dan jasa. Misalnya fungsional pemasaran di mana aktivitas pemasaran. Pusat laba lainnya ada pemasaran. Pemasaran yaitu aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Kemudian yang kedua ada manufaktur. Aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat beban di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar, anggaran overhead, tetapi ukuran ini dapat menimbulkan masalah karena ukuran tersebut tidak mengindikasikan sejauh mana kinerja manajemen atas seluruh aspek dari pekerjaannya. Yang ketiga, unit pendukung dan pelayanan. Unit pendukung pelayanan termasuk yaitu pemeliharaan, TI, transportasi, teknik, konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas pendukung. Beban yang digunakan merupakan pertimbangan utama, jadi manajer harus mampu menentukan biaya pelayanan yang ekonomis meskipun berasal dari pemasok luar. Permasalahan dalam pengukuran kinerja pusat laba. Yang pertama ada masalah alokasi pendapatan bersama. Pada dasarnya, konflik ini bisa timbul atas alokasi pendapatan di antara pusat laba. Yang kedua, masalah alokasi biaya bersama. Beberapa jenis biaya bersama yang perlu dialokasikan antara lain meliputi yang pertama biaya overhead pabrik tetap, yang kedua biaya departemen jasa, yang ketiga joint cost, yang keempat biaya kantor pusat. Masalah yang ketiga adalah masalah pemilihan tolak ukur laba. Ada 5 konsep laba yang biasa digunakan sebagai dasar untuk menilai prestasi pusat laba berikut ini. Yang pertama, margin kontribusi. Yang kedua, laba langsung divisi. Yang ketiga, laba sebelum pajak. Yang keempat, laba bersih. Yang kelima, laba bersih sesudah pajak.
Jenis-jenis ukuran kinerja. Ada yang pertama margin kontribusi. Margin kontribusi merupakan selisih antara total pendapatan atau penjualan dengan total biaya variabel, baik biaya variabel yang terkendali maupun biaya variabel yang tidak terkendali oleh manajer pusat laba yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada laba langsung. Laba langsung dihitung dengan cara mengurangkan pendapatan dengan semua biaya yang langsung terjadi. Dalam konsep laba ini tidak memperhatikan alokasi biaya oleh kantor pusat. Konsep ini cocok untuk menilai profitabilitas dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, ada laba yang dapat dikendalikan. Laba terkendalikan dihitung dengan cara mengurangkan pendapatan dengan biaya-biaya yang terkendalikan oleh manajer divisi yang bersangkutan. Misalnya, biaya pelatihan, biaya dialokasikan pusat laba. Biaya pelatihan tersebut dapat merupakan biaya terkendali apabila pusat laba memiliki wewenang untuk menentukan jumlah karyawan yang dikirim untuk mengikuti pelatihan. Kemudian yang keempat ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak ini adalah laba bersih divisi sebelum pajak dihitung dengan cara pendapatan divisi dikurangi dengan biaya langsung divisi dan dikurangi lagi dengan biaya dari kantor pusat. Konsep pengukuran ini dapat diperbandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis dan sebagai dasar analisis ekonomi tentang profitabilitas pusat laba. Kemudian yang kelima ada laba bersih sesudah pajak. Konsep ini digunakan untuk menilai prestasi ekonomi perusahaan. Perusahaan dapat dikenai pajak apabila merupakan kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri. Kesulitan yang dihadapi pusat laba yang pertama, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Yang kedua, para manajer yang kompeten mungkin saja tidak ada dalam organisasi fungsional. Yang ketiga, tidak adanya sistem yang memuaskan untuk memastikan bahwa optimalisasi laba dari masing-masing pusat laba. Yang keempat, kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit berkurang. Yang kelima, perselisihan dapat meningkat. Demikian presentasi dari kami.